Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok kelas MN 18D, mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Syifa Prabita MN. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan satu subbab materi yang berjudul pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi pembuatan kafe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri, saya Maulana. Di sini ada teman saya, Adinda Eka Febrika, ada Hana Febrianti, ada Rifa Dayana Alita Roman, dan juga Muhammad Syaroni. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Adinda Eka Febrika. Silakan, Adinda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahap-tahap pengambilan keputusan. Ada tahap penelusuran atau intelligence, ada tahap perancangan atau desain, dan ada tahap pemilihan. Tahap penelusuran atau intelligence, yaitu pada tahap ini kami mulai merumuskan tujuan organisasi dengan mengidentifikasi masalah, lalu melakukan pengamatan lingkungan dan mengkategorikan masalah ke dalam kategori non-program. Yang kedua ada tahap perancangan atau desain. Kami menggunakan kriteria atau metode Maximaks yang didasarkan pada kondisi optimis dengan mencari nilai minimumnya. Kriteria Maximaks, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Dan ada tahap pemilihan, yaitu pada tahap ini kami memilih lokasi di Teluk Jambe Timur sebagai lokasi yang akan dipakai karena memiliki nilai terbesar dari beberapa lokasi, yaitu 95%. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rifa Dayana. Silakan, Rifa. Organisasi jangka pendek adalah menjadi kafe yang berkualitas dan nyaman. Tujuan organisasi jangka panjang buat bank baru, perlu area, menjadi franchise. Tujuan pengambilan keputusan dibuat untuk perancangan profil usaha, visi misi, dan terutama pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Kasus yang kami ambil merupakan kasus perancangan yang belum ada. Tujuan pengambilan keputusan dalam tempat merasa yang Mohon maaf, Saudara Rifa, bisa diulang kembali, ini tidak jelas. Jadi, tujuan pengambilan keputusan dibuat untuk perancangan profil usaha, visi misi, dan pengambilan keputusan pada pemilihan lokasi usaha yang akan dibangun. Hal ini dilakukan karena kasus yang kami ambil merupakan kasus perancangan usaha yang belum ada, bukan usaha yang sudah ada. Tujuan kami melakukan pengambilan dalam pemilihan keputusan ialah karena masih merasa kebingungan atas lokasi yang nantinya menjadi target letak usaha yang akan dibangun. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hana. Silakan, Hana. Di sini ada tahap penelusuran atau intelijen. Pada tahap ini, kami mulai merumuskan tujuan organisasi dengan mengidentifikasi masalah,
identifikasi tujuan organisasi, analisis lingkungan, pengamatan, serta pengumpulan data, serta menganalisa aspek-aspek yang nantinya dapat menjadi pendorong keberhasilan organisasi. Selanjutnya, kelompok kami melakukan pengamatan lingkungan yang akan dijadikan sebagai alternatif dalam pemilihan lokasi untuk pembukaan KP. Setelah melakukan pengamatan, kami mulai mengkategorikan masalah ke dalam kategori non-program, karena sifat masalah yang terjadi tidak dapat diprediksi dan penanganannya cukup rumit. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, kami mulai membuat desain dengan menentukan beberapa rencana alternatif serta menganalisa solusi-solusi yang potensial. Setelah melakukan hal tersebut, kami mulai membuat model untuk melakukan analisa terhadap pengambilan keputusan. Pada hal ini, kami memutuskan untuk membuat model pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, karena ada beberapa syarat yang sesuai antara model pengambilan keputusan dengan kasus yang diambil, yaitu adanya beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui, serta memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Buku. Silakan Buku. Saudara Buku. Iya. Silakan. Tahap perancangan atau desain. Dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini, kami menggunakan kriteria atau metode maksimal yang didasarkan pada kondisi optimis dengan mencari nilai minimumnya. Kriteria maksimal pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Berikut merupakan desain model alternatif yang telah kami buat. Alternatif lokasi, peluang pasar dalam jumlah persen, Teluk Jambe Timur, ramainya 95%, sedangnya 85%, sepinya 20%. Rengas Dengklok, ramainya 70%, sedang 85%, sepi 35%. Bari, ramainya 85%, sedangnya 75%, sepi 35%. Penyelesaiannya, lokasi Teluk Jambe Timur, Rengas Dengklok, Lari, payoff maksimum dalam presentasi 95%, 70%, dan 85%. Kesimpulan, dalam menentukan pengambilan keputusan, langkah-langkah yang kami ambil adalah dengan merumuskan tujuan, visi misi, dan lain-lain sebagainya terlebih dahulu. Lalu kemudian kami membuat alternatif lokasi yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi tempat pembukaan. Tahapan-tahapan yang kami ambil dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah tahap intelligence, tahap desain, dan tahap pemilihan. Kami melakukan pengambilan keputusan dengan model pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti dengan kriteria atau metode maksimal. Kami memutuskan untuk memilih Teluk Jambe Timur sebagai lokasi yang digunakan karena memberikan hasil maksimum lebih tinggi, yaitu sebesar 95% dari beberapa lokasi. Hasil ini merupakan hasil yang telah kami analisis terlebih dahulu dengan berupa pengamatan, penelitian, dan juga observasi secara langsung kepada titik-titik alternatif yang nantinya akan kami jadikan sebagai lokasi tempat usaha. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.